Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama Ulan Muhammad Yusril, NPM 1818451. Pada mata kuliah ini, yakni mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diempu oleh dosen pembimbing Mardia Agustina STHI MPDI, saya akan membawakan atau menjelaskan atau memaparkan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Penjajahan Jepang. Pendidikan Islam masa penjajahan ada terbagi dua. Yang pertama, pendidikan Islam masa kolonial Belanda dan juga masa penjajahan Jepang. Walaupun pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda ini sangat memprihatinkan, namun gerakan-gerakan pembaharuan Islam tetap muncul dan membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Pada masa penjajahan Jepang, umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikan karena dihapusnya peraturan Belanda, yang mana peraturan Belanda ini bersifat diskriminatif. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945, atau yang tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 hingga Agustus 1945, sekitar 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia. Berbeda dengan Belanda yang menjajah kita sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Pergantian kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan kolonial Jepang tentu saja membawakan dampak yang besar di wajah pendidikan Indonesia. Di mana dampaknya di sini nampak pada banyaknya menimbulkan reaksi yang bersifat konflik, fisik, ekonomi, dan juga politik maupun dalam bidang pendidikan. Setelah terusirnya Belanda dari Indonesia pada Maret 1942, kekuasaan atas bangsa Indonesia beralih ke negara Jepang. Ia datang ke Nusantara dengan memperkenalkan dirinya sebagai saudara tua yang masih berasal dari wilayah Asia. Selain itu juga membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sejarah mencatat kedatangan Jepang juga memberi pengaruh yang cukup besar kepada dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Adapun strategi yang diberikan Jepang untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, yakni seolah-olah memihak umat Islam di Indonesia. Berbagai peraturan yang sebelumnya dilarang oleh Belanda berangsur-angsur sedikit demi sedikit mulai diterapkan di Nusantara. Kedatangan Jepang disambut terbuka, bahkan dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam yang anti Belanda. Pemerintahan Jepang juga memberikan izin kepada sekolah-sekolah yang pernah berada di bawah asuhan Belanda. Bahkan lebih dari itu, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk membuka kembali sekolah yang di bawah asuhan swasta, termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah Islam. Nah, strategi-strategi ini adalah upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mendapat dukungan secara penuh dalam menghadapi perang Pasifik. Nah, jadi ini satu politik dari Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu dengan cara memberikan pendidikan seolah-olah memihak kepada umat Islam, padahal ada sisi lain dari semua itu. Kemudian tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang tidak banyak yang dapat diuraikan karena murid hanya disibukkan dengan peperangan. Walaupun kebijakan yang diberlakukan terhadap aspek positif karena penyeragaman sekolah, tapi di sisi lain juga terdapat jumlah sekolah pada masa penjajah Jepang menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Begitu pula pada jumlah murid SD menurun 30% dan jumlah murid menengah menurun 90%. Tidak jauh beda dengan jumlah guru. Ternyata jumlah guru pun juga merosot cukup banyak karena beratnya tugas sebagai seorang guru. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia yaitu meliputi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kegiatan, menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, menjadikan penduduk Indonesia semakin terdidik dalam bela diri sehingga dapat dijadikan sebagai semangat mencapai kemerdekaan.
Adanya penyeragaman dan peralihan status lembaga pendidikan menjadi negeri secara merata meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme, menjadikan bangsa Indonesia semakin terdidik untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya, karena masa penjajahan Jepang telah dilatih memegang suatu jabatan, serta semakin berkembangnya madrasah dan pondok pesantren akibat pengawasan Jepang yang tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan masa penjajahan kolonial Belanda. Kesimpulannya yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan itu terbagi dua. Ada pendidikan Islam masa kolonial Belanda dan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang itu dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Kependudukan Jepang ini banyak menimbulkan reaksi yang bersifat konflik fisik, ekonomi, politik maupun dalam bidang pendidikan. Jepang mencari kekuatan dari bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam untuk kepentingannya menghadapi perang Pasifik dengan strategi yang seolah-olah memihak umat Islam di Indonesia sebagai peraturan yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda berangsur-angsur mulai diterapkan di Nusantara. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia telah memiliki banyak keuntungan. Di antaranya pemuda bangsa telah terlatih dalam berbagai hal, sehingga semangat nasionalisme untuk mempercapai kemerdekaan juga terlihat semakin kuat. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang dapat ulun sampaikan. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.